Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang menganalisis kasus-kasus pembelajaran di lapangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Wulan Afrilia Akbar, yang kedua Silmi Aulia, yang ketiga Risaldi, yang keempat Muhammad Farid Wajdi, dan terakhir saya sendiri Rahmat Hidayat sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Baik, saya lanjutkan pendahuluan. Latar belakang, belajar adalah salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Belajar diperoleh melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Salah satu lembaga pendidikan formal yang umum di Indonesia yaitu sekolah di mana di dalamnya terjadi kegiatan belajar dan mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Tujuan belajar siswa sendiri adalah untuk mencapai atau memperoleh pengetahuan yang tercantum melalui hasil belajar yang optimal sesuai dengan kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Di era reformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, perbaikan kegiatan belajar dan mengajar harus diupayakan secara maksimal agar mutu pendidikan meningkat. Hal ini dilakukan karena majunya pendidikan membawa implikasi meluas terhadap pemikiran manusia dalam berbagai bidang yang sehingga setiap generasi muda harus belajar banyak untuk menjadi manusia yang terdidik sesuai dengan tuntutan zaman. Berhasilnya suatu tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar dan mengajar yang dialami oleh siswa. Seorang guru dituntut untuk teliti dalam memiliki dan menerapkan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada kenyataannya, di lapangan, guru harus bisa meminimalisasi atau bahkan mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran dengan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, kami membuat makalah ini agar kita sebagai calon guru dapat mengetahui masalah-masalah dalam pembelajaran serta mampu mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran yang dialami oleh siswa. Pembahasan pengertian masalah. 1. Pengertian masalah dalam pembelajaran. Masalah adalah ketidakseriusan antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Prayitno pada tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan, belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses mencari, memahami, menganalisis suatu keadaan sehingga terjadi perubahan perilaku, dan perubahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika disebabkan oleh karena pertumbuhan atau keadaan sementara, menurut Saifuddin Iskandar pada tahun 2008. Sedangkan pembelajaran atau interaksional adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Di dalam setiap kehidupan pasti akan ada namanya masalah. Begitu juga masalah dalam pembelajaran yang membuat peserta didik tidak dapat secara maksimal untuk menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Berikut akan kami sampaikan beberapa masalah dalam pembelajaran yang perlu ditanggulangi. Yang pertama, berkurangnya motivasi untuk belajar atau berpartisipasi di dalam belajar. Yang kedua, pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian muncul di dalam kalangan antar pelajar. Ketiga, prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Yang keempat, semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Identifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik dapat dalam melakukan pembelajaran antara lain adalah 1. Kurang menentukan yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran atau terlalu monotonnya proses pembelajaran di lapangan.
Yang kedua, kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi dengan mahasiswa pada saat di lapangan. Yang ketiga, kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak berkesan kaku dan membosankan. Yang kelima, tidak melakukan upaya permasalahan kelas yang monoton yang menjadikan malas untuk datang ke lapangan. Yang keenam, kurangnya kemampuan untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi ringan. Yang ketujuh, tidak adanya upaya untuk memulai cara pembelajaran yang baru agar lebih aktif di dalam lingkup pembelajaran. Faktor-faktor penyebab masalah-masalah dalam pembelajaran. Satu, faktor yang bersumber dari diri pribadi. Faktor yang bersumber dari diri pribadi sendiri yaitu yang pertama, faktor psikologis, inteligensi. Siswa yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berinteligensi rendah. Yang kedua, bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Ketiga, motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Yang keempat, faktor fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. 2. Faktor eksternal. A. Faktor yang bersumber dari lingkungan. 1. Metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. 2. Hubungan guru dengan guru, guru dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam proses pendidikan antar guru dengan mahasiswa, dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan humoris untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar karena antar personal akan saling menyebut kelemahan dari personal lain dan terjadi persaingan yang kurang sehat. 3. Sarana prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas tidak mencakup syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. B. Faktor keluarga. 1. Keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak tidak mampu dalam keluarga yang miskin atau harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi, keluarga akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan belajar yang dibutuhkan, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah dan sebagainya. 2. Hubungan antara sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antara keluarga tidak humoris seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. 3. Tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. C. Faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video PlayStation, dan sebagainya. D. Langkah-langkah pemecahan masalah-masalah dalam pembelajaran. Pembelajaran yang baik tentunya sangat memerlukan pengelolaan yang baik juga, dan untuk mencapai harus dengan sesuai introspeksi pada hal yang menyebabkan timbulnya masalah itu. Dari uraian faktor yang di atas tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Menurut Pretno Herman dan kawan-kawan tahun 2006, halaman 159-160, masalah pembelajaran dapat dientaskan melalui 1. Pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu untuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar. Dengan pengajaran perbaikan ini diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi tersebut.
2. Program pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang cepat dalam belajar. 2. Peningkatan motivasi belajar. Peningkatan motivasi belajar sangatlah penting untuk diberikan kepada semua. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua dalam hal mengeluarkan semua bakat dan minat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara individu maupun secara kelompok. 4. Pengembangan sikap dan kebiasaan pembelajaran yang baik. Kebiasaan belajar yang sangat menunjang dalam segala aspek pembelajaran ketika sudah melaksanakan hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap, disiplin, rajin, dan ada tanggung jawab bersama. Maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan bersama dan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam peningkat prestasi. Mengajar sebagai pemberian atau penyampaian pengetahuan saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan mendidik. Oleh karena itu, pengajaran minimal harus dipandang sebagai suatu proses sistematis dalam merencanakan, mendesain, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran secara efektif dalam jangka waktu yang layak. 5. Layanan konseling individual. Dalam hubungan tatap muka antara konselor dengan klien, pada kegiatan konseling diupayakan adanya pengentasan masalah-masalah klien yang telah disampaikan pada konselor. Sebagai seseorang konselor, sebaiknya bisa mengatasi masalah dari proses atau sebab mempengaruhi adanya hal-hal yang bisa menyebabkan masalah-masalah pembelajaran. Bimbingan konseling juga memiliki peranan yang cukup besar dalam hal memotivasi secara berkelanjutan, memberikan penyuluhan dan motivasi yang baik secara per orang individu maupun secara kelompok. Kesimpulan, pembelajaran adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Masalah-masalah dalam pembelajaran antara lain yaitu berkurangnya motivasi untuk belajar atau berpartisipasi di dalam belajar. Selanjutnya, pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian muncul di kalangan antar pelajar. Prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Dan terakhir, semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Sekian dari presentasi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.